yang pernah datang ke dunia, bahkan engkau mati, bangkit serta naik ke sorga. Kenaikanmu ke sorga itulah yang kami ingat dan kami kenang pada hari ini. Dan biarlah melalui perayaan hari kenaikan ini, kami boleh terus semakin digairahkan oleh Tuhan. Kami sudah puji, kami sudah muliakan Tuhan melalui pujian pengagungan kami. Hati kami juga tetap merindu haus akan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam persiapan kami menyambut Engkau yang akan datang. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, pengurapan Roh-Mu kiranya menolong kami untuk kami dapat mengerti dengan baik. Urapi kami, urapi juga hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah seluruh hidup ini dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Ya, salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan masih terus berkemurahan melimpahi kita dengan segala kebaikannya, sehingga sampai pada kesempatan pagi siang hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, sehingga kita boleh datang beribadah dengan sukacita oleh karena kasih Tuhan yang masih terus memberikan kita waktu, kesempatan, secara khusus di tengah-tengah ibadah kita dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, 2000 tahun yang lalu setelah Ia mati, bangkit, lalu 40 hari kemudian Dia naik ke sorga sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya. Inilah yang kita rayakan pada kesempatan ini, saudaraku. Ya, kiranya melalui hari raya kenaikan Kristus ke sorga ini membawa berkat yang luar biasa bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Bahkan hari ini juga akan ada beberapa anak yang akan diserahkan. Ya, namun nanti sebelum kita menyerahkan anak-anak ini, saudara, kita terlebih dahulu mendengar, menerima firman Allah, supaya kiranya melalui perayaan kita pada hari ini membawa berkat, bahkan secara khusus sukacita serta gairah rohani dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, bicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, sebenarnya kelahiran, kematian, dan kebangkitan serta kenaikan Yesus ke sorga, bahkan kedatangannya kembali, ini suatu peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Iya, sebab di dalamnya mengandung misi Tuhan. Ya, sekali lagi, dimulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga untuk mencurahkan Roh Kudus. Ini adalah suatu peristiwa, ya, bagaikan Tuhan menanam benih untuk melahirkan ataupun menumbuhkan gereja. Ketika Roh Kudus dicurahkan, itu yang disebut dengan hujan awal. Ya, jadi sejak kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke sorga, dan mencurahkan Roh Kudus, ini suatu peristiwa di mana Yesus menanam benih, ya, untuk melahirkan gereja. Kepada murid-murid disampaikan dalam Injil Matius, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pada waktu kapan itu dibangun, ditanam gereja itu sampai bertumbuh. Ketika Yesus lahir, ya sudah, lalu Ia mati bagaikan biji gandum yang jatuh ke tanah, mati. Setelah mati Dia bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Itulah pencurahan hujan awal. Sejak dari situlah gereja tumbuh. Haleluya. Lalu berkelanjutan, Yesus sudah di sorga, namun Roh Kudus ada di bumi, dan gereja Tuhan terus bertumbuh bagaikan benih yang sudah tumbuh itu. Maka pada zaman akhir ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan firman-Nya
untuk menumbuhkan gereja sampai memiliki kualitas ataupun buah. Maka Tuhan memberikan sebenarnya pada zaman akhir ini kelimpahan kuasa Roh Kudus. Maka gereja tidak boleh kehilangan kuasa Roh Kudus. Amin. Gereja tidak boleh merosot dalam pekerjaan karya Roh Kudus. Justru seharusnya harus mengalami 2 kali lipat dari gereja mula-mula. Gereja tidak boleh mengabaikan kebenaran firman Allah. Seharusnya gereja limpah dengan firman Allah, dan penyingkapan rahasia firman itu harus dinyatakan pada zaman akhir ini untuk melengkapi, mempersiapkan gereja Tuhan supaya gereja Tuhan memiliki kualitas rohani dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali. Iya. Maka identik dikatakan zaman akhir ini Tuhan mencurahkan hujan akhir. Supaya apa? Supaya gereja itu bukan hanya bertumbuh, tetapi memiliki kualitas ataupun menghasilkan buah. Maka ketika Yesus datang kembali, maka dia datang untuk mengambil ataupun memungut buah dari bumi, yaitu gereja yang sudah dewasa, gereja yang berkualitas. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, saudara, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke sorga, serta kedatangannya kembali adalah peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu adalah suatu proses rencana Tuhan dalam menyelamatkan manusia, ya, dalam menumbuhkan gereja, mendewasakan gereja, serta siap untuk mengangkat gerejanya pada waktu ia datang kembali. Maka ketika dia datang kembali, gereja itu sudah harus sampai kepada level tertentu, yaitu gereja yang dewasa, gereja yang berbuah, gereja yang berkualitas. Sebab dia akan datang untuk memungut buah. Haleluya. Iya, sudah. Jadi sekali lagi, kenaikan Yesus ke sorga ini erat dengan peristiwa seperti kelahiran, kematian, kebangkitan. Lalu dia naik untuk mencurahkan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus harus dicurahkan? Ya, sekalipun sebenarnya hari ini belum perayaan hari Pentakosta, tetapi kenaikan Yesus ke sorga juga erat kaitannya dengan pencurahan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus harus dicurahkan? Kepada murid-murid ia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan janji Allah, yaitu bicara tentang Roh Kudus. Murid-murid tidak boleh pergi melayani tanpa Roh Kudus. Apa maksud Tuhan? Supaya murid-murid jangan melayani dengan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, tapi harus dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Jangan sampai gereja melayani hanya bermodalkan pengetahuan dan pengalaman. Murid-murid punya pengetahuan karena sudah bersama-sama dengan Yesus. Belajar dengan Yesus 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun kalau kuliah di teologi sudah S1. Iya, itu pun kalau mengikuti jalur. Kalau dipersingkat, lebih mudah lagi. Ya, saudara yang terkasih, ya, tetapi jangan melayani melalui pengetahuan dan juga pengalaman. Mereka sudah punya pengalaman melayani, mengadakan mujizat, berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan secara pribadi, berhadapan dengan setan, berhadapan dengan orang kerasukan, berhadapan dengan orang yang mati, berhadapan dengan orang yang sakit, berhadapan dengan orang yang kusta, berhadapan dengan orang-orang yang hidup dalam dosa seperti perempuan Samaria dan lain sebagainya. Sudah punya pengalaman. Tapi Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus seperti yang Allah janjikan. Maka jangan pernah melayani hanya karena pengetahuanmu. Jangan pernah melayani hanya karena bermodalkan pengalamanmu. Tapi layanilah Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sudah. Ini masih pembukaan, belum masuk tema. Iya. Belum masuk tema. Ya, saudara yang terkasih, karena ini adalah hari raya.
kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga, saya menyampaikan firman Tuhan bagaimana kenaikan Yesus ke sorga. Dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dari ayat yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dari ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayat 11. Atau boleh dibacakan terlebih dahulu? Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus terangkat ke surga. Iya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ya. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Ya. yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, terus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung Ayat bumi. 9. Sesudah dia mengatakan demikian, Terus. terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, Ya. dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Iya, 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, Ya. tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, Ya. mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Terus. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, Ya. akan datang kembali dengan cara yang sama, Ya. seperti kamu melihat dia naik ke surga. Iya, nah puji Tuhan. Ya, saya kutip dari ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-11 saja. Kisah Para Rasul ini adalah buku ataupun kitab yang ditulis oleh Lukas. Lukas itu seorang dokter ataupun seorang tabib. Iya, saudara yang terkasih, 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi hanya Injil Lukas yang menulis tentang kenaikan Yesus ke sorga. Itu dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai kepada ayat 52. Dan Injil Lukas ditulis juga oleh Lukas. Itu bukunya yang pertama. Lalu bukunya yang kedua, Kisah Para Rasul. Ya, dari keempat penulis kitab Injil, hanya Lukas yang bukan orang Yahudi. Ya. Matius, Markus, Yohanes itu orang Yahudi. Tapi Lukas itu non-Yahudi. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam Injil Lukas, pasal yang terakhir, pasal 24, ayat 50 sampai 52, Lukas menulis tentang kenaikan Yesus ke sorga. Bukunya yang pertama itulah Injil Lukas, ditutup dengan cerita kenaikan Yesus ke sorga. Sedangkan bukunya yang kedua, Kisah Para Rasul, itu diawali dengan cerita tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ya, ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kelima, ya sudah, itu janji tentang Roh Kudus. Sedangkan ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-11 itu mengenai kenaikan Yesus ke sorga. Jadi bukunya yang pertama ditutup dengan cerita tentang kenaikan Yesus ke sorga. Sedangkan bukunya yang kedua, Kisah Para Rasul, diawali dengan kenaikan Yesus ke sorga. Sebelum nanti kepada pasal yang kedua berbicara tentang Roh Kudus, dan selanjutnya perjalanan sejarah gereja mula-mula. Tapi saya tidak membahas sampai ke sana, saudaraku. Saya hanya menyampaikan bahwasanya Lukas ini sebenarnya bukan orang Yahudi, tetapi Lukas menulis tentang kenaikan Yesus ke sorga. Betapa pentingnya kenaikan Yesus ke sorga secara khusus bagi gereja Tuhan ataupun bagi kita orang-orang non-Yahudi. Ya, saya selalu menyampaikan Injil Matius itu berbicara tentang Yesus sebagai Raja. Ditulis oleh Matius, itu dikhususkan kepada orang-orang Yahudi. Ya, sedangkan Markus menulis dalam kitab Markus,
Yesus itu sebagai hamba, sedangkan Lukas menulis Yesus itu sebagai anak manusia. Dan itu ditulis untuk orang-orang non-Yahudi sebenarnya. Ya, di luar Yahudi. Ya, sudah. Tetapi sekali lagi, saya tidak membahas ke sana lebih jauh, tetapi saya mau menyampaikan soal kenaikan Yesus ke sorga. Ya, Lukas menulis tentang kenaikan Yesus ke sorga karena hal ini adalah satu peristiwa yang sangat penting. Kita sudah membaca dari ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Hal yang pertama yang kita perhatikan di sini adalah kerinduan murid-murid dan juga kerinduan Tuhan. Apa kerinduan murid-murid? Dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaannya, ini kerinduannya. Apa pertanyaannya? Tuhan, maukah kau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Sebelum Yesus terangkat ke sorga, maka mereka bertanya kepada Yesus. Pertanyaan mereka ini lahir dari kerinduannya. Apa yang mereka rindukan? Pembebasan dari kekuasaan kerajaan Romawi. Karena pada masa itu dunia berada dalam kekuasaan kerajaan Romawi, termasuk wilayahnya Israel. Saya pernah menyampaikan sejak pembuangan ke Babel, tidak lagi ada raja di Israel. Tidak ada perdana menteri, tidak ada presiden, tidak ada pemimpin di sana. Mereka menjalankan apa yang baik menurut pandangan mereka. Ya sudah. Nah, sampai kepada zaman Masehi, tahun 1948 baru Israel merdeka. Baru terbentuklah negara Israel. Masih lebih dahulu Indonesia merdeka daripada Israel. Jadi cukup lama mereka tidak punya pemimpin. Cukup lama mereka tidak punya raja. Cukup lama mereka tidak punya bangsa ataupun negara. Dan mereka terserah ke segala penjuru. Pada zaman Nazi, 6 juta orang Israel dibantai di Jerman. Ya, karena mereka berserah ke seluruh bangsa. Mereka tidak punya pemimpin. Ya, karena kerinduan itulah mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena mereka rindu untuk mengalami pemulihan. Mereka rindu dibebaskan dari penderitaan, dari sengsara, dari tekanan. Kerinduan mereka, perhatikan. Kerinduan mereka masih berfokus kepada perkara jasmani. Kerinduan mereka fokus kepada perkara jasmani. Ya, bagaimana supaya mereka bebas, mereka bisa senang menikmati hidup, mereka bisa bersenang-senang, mereka bisa berbangga-bangga. Ya, itu kerinduannya. Ya, mungkin hal yang sama juga kita punya kerinduan seperti murid-murid ini. Ya sudah, apa kerinduannya? Berfokus kepada perkara jasmani. Ya, fokus kepada perkara jasmani. Oleh sebab itulah Tuhan mengalihkan pikiran mereka kepada perkara rohani. Dari hal yang jasmani, Tuhan mau alihkan pikiran mereka kepada hal yang rohani. Apa jawaban Yesus ayat 7 dan ayat 8-nya? Ayat 7 dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, Tuhan berkata, kau tidak perlu tahu. Ya, kapan waktu pemulihan itu? Bagaimana pemulihan itu? Kapan itu terjadi? Ya, bagaimana Tuhan melakukannya? Kamu tidak perlu tahu, kata Tuhan. Tetapi dilanjutkannya ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Ya,
Kerinduan murid-murid masih berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, yang jasmani. Tetapi Tuhan mengarahkan pikiran mereka dari hal yang jasmani kepada hal yang rohani. Yesus tidak menjawab, oh pemulihan itu akan segera terjadi. Oh pemulihan itu 100 tahun lagi. Pemulihan itu 1000 tahun lagi. Pemulihan itu 2000 tahun lagi. Tidak. Yesus mengalihkan pemikiran mereka dari hal yang jasmani kepada yang rohani. Soal pemulihan kerajaan engkau tidak perlu tahu kapan itu. Tetapi ingat, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi Tuhan alihkan ya pemikiran mereka dari hal yang lahiriah itu kepada hal yang rohani, supaya mereka memberitakan Injil, melepaskan jiwa-jiwa dari perbudakan dosa, dari penderitaan rohani. Penderitaan jasmani itu hanya sementara. Menderita di bumi ini, sakit di bumi ini, lemah di bumi ini, itu sementara. Kalau sudah masuk surga, penyakitmu akan hilang. Haleluya. Kalau sudah masuk surga, kelemahanmu akan hilang. Kalau masuk surga, kesusahanmu akan hilang. Kalau sudah masuk surga, kemiskinanmu akan hilang. Kan, mengaminkannya aja susah. Ya. Tapi mau masuk surga ini. Ya. Saya khawatir makin lama makin gak yakin di surga. Ya. Kenapa? Karena sudah mulai fokus kepada hal yang lahiriah. Pemulihan lahiriah, pemulihan lahiriah, pemulihan lahiriah, pembaharuan lahiriah. Ya. Nggak lagi fokus kepada perkara rohani, perkara surgawi. Ya. Maka dari pikiran-pikiran yang fokus kepada yang lahiriah, yang jasmani, Tuhan alihkan kepada perkara rohani. Kamu tidak perlu tahu tentang yang lain. Ya. Kamu tidak perlu tahu kapan pemulihan lahiriah jasmani itu. Tetapi kamu akan fokus kepada perkara rohani. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa sehingga kamu menjadi saksiku. Tuhan alihkan pikiran mereka kepada hal yang rohani, supaya mereka memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, melepaskan orang yang terikat dengan dosa, menyembuhkan yang sakit, ya, memulihkan yang terbelenggu. Ya. Injil Matius pasal 28 ayat 19 mencatat sampai kepada ayatnya yang ke-20. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kamu sudah percaya, kamu sudah bertobat, kamu sudah dibaptis, kamu sudah penuh dengan Roh Kudus, maka beritakan kepada yang lain, sehingga yang lain juga percaya, yang lain juga bertobat, yang lain juga dibaptis dengan air, yang lain juga dibaptiskan dengan Roh Kudus, sehingga ia juga bisa menjadi saksi. Jadi kita diutus untuk untuk menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan, lalu orang-orang yang sudah menjadi murid ini juga diutus, lalu mereka memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa, bahkan juga memuridkan jiwa-jiwa, dibaptis dengan air, penuh dengan Roh Kudus, demikian seterusnya sampai Tuhan datang kembali. Ini yang harus menjadi pemikiran kita dari waktu ke waktu sampai Tuhan datang. Haleluya. Kita boleh mengerjakan yang lain, kita boleh bekerja untuk mencari uang, mencari nafkah, boleh. Kita boleh membangun gereja, boleh. Iya. Tetapi saudara, amanat agung yang Tuhan pesankan ini, yang menjadi tugas kita ini tidak boleh dilalaikan.
Sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini pesannya. Maka ketika dia datang kembali nanti, dia akan bertanya, sudahkah pesan itu dilakukan? Sama seperti ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu pergi lalu meninggalkan anaknya di rumah, biasanya dia memberikan pesan. Ya, contohnya Ibu Alek pergi ibadah kaum ibu. Pergi kemana? Ibadah kaum ibu. Kok ketawa? Gak pernah. Masa? Saya nggak tahu itu loh. Ya orang saya kan bukan, saya kan nggak pernah ikut kaum ibu. Ya, kalaupun begitu saya nggak tahu itu. Ini contoh saja. Ya, berangkat mau berangkat kaum ibu. Lalu diberikan pesan, Citra Buruhasian. Iya. Jangan lupa ngasih anjing kita makan. Kira-kira begitu. Ya Ma. Ya, nanti begitu pulang dari pertemuan kaum ibu. Ya, biasanya yang ditanya, Citra, udah jadinya kau kasih makan anjing kita itu, Nang? Ya, bukan ditanyanya, Citra udah makan kau baru? Enggak. Biasanya banyak ibu-ibu begitu. Mudah-mudahan yang di sini nggak seperti itu. Pernah begitu dengar? Ya, mungkin saudara dulu pengalaman begitu ya, waktu kecil ya, waktu remaja ya. Ya, waktu ibunya pergi ke pasar, tuh onan, ya, diberi pesan. Atau mungkin ke ladang, diberi pesan kepada anaknya. Ya, nanti pulang sekolah, kasih anjing kita makan. Ya, kasih guk kita makan, kasih B2 kita makan. Ya, pinahan kita makan, dan lain sebagainya. Ada pesan. Begitu dia pulang, yang dia tanya, itu dulu. Bukan dia tanya anaknya, udah makan belum? Ya, udah belajar belum? Ya, udah tidur siang belum? Bukan itu ditanyanya. Pesan yang diberi. Tuhan pun begitu. Sebelum dia terangkat. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Maka ketika dia datang nanti kembali, yang dia tanya, apakah kamu sudah memberitakan firmanku dan menjadikan semua bangsa muridku? Tuhan tidak tanya, apakah penyakitmu sudah sembuh supaya kau masuk surga? Ya. Apakah rumahmu bertambah? Apakah fasilitasmu tambah? Apakah engkau selama di bumi diberkati? Apakah engkau selama melayani engkau diberkati? Tuhan tidak tanya itu. Apa yang Tuhan tanya? Pesan yang disampaikannya terakhir, sebelum dia terangkat. Oleh sebab itu kepada murid-murid, ya, sebelum dia terangkat ke sorga, dia mau alihkan pemikiran murid-murid dari pikiran yang jasmani, yang hanya berfokus kepada yang lahiriah. Tuhan alihkan kepada pikiran rohani, supaya mereka fokus kepada perkara surgawi. Apa itu? Beritakan ini. Beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka menjadi murid untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Lalu Tuhan lanjutkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Artinya, kalau kita berfokus kepada perkara-perkara surgawi, memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, maka Tuhan memberikan suatu jaminan, yaitu aku menyertai kamu.
Ya, ada tanda penyertaan Tuhan. Kalau disertai Tuhan itu enak. Ya, disertai Tuhan enak. Coba kalau anak-anak disertai sama orang tuanya, rasa nyaman. Ya, enak. Kalau ke Indomaret disertai orang tuanya, nyaman dia rasa. Ya, nyaman. Ya, si Holly ini kalau saya temannya ke Indomaret, oh rasa nyaman dia. Ya, kenapa kau rasa nyaman, Dek? Iya, karena aku, kalaupun temanku, aku bisa pilih yang mana seleraku. Ya, beda kalau dengan ibu gembala. Biasalah ibu-ibu kan. Ya, biasa kalau ibu-ibu begitu. Ya, hampir rata-rata. Ya, kalau anak biasanya minta jajan kepada ibunya, Mak, bagi jajan dong. Berapa? 5.000. Ah, banyak kali itu. Ya, sedua itu 5.000. Dikasih 2.000. Ya, atau 1.000. Itu kalau ibu. Kalau kepada bapak beda. Pak, bagi uangmu 5.000. Dikasih 10.000. Ya. Ya. Maka kalau Citra jangan minta uang sama mama, minta sama bapak. Lebih terjamin. Ya, lebih terjamin. Ya. Jadi kalau anak itu disertai oleh orang tuanya, itu lebih terjamin. Ya. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai, ya, mana bukti penyertaan Tuhan? Dan apa janji penyertaan Tuhan? Kalau kita naik kepada Markus pasal terakhir, pasal yang ke-16, pasal 16, ya, ayat 15 sampai kepada ayat 16, itu perintah memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa. Ayat 17 sampai 18, itu tanda penyertaan Tuhan. Coba dari ayat 15 boleh. Lalu ia berkata kepada mereka, Ya. pergilah ke seluruh dunia, Ya. beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, Ya. tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, ini, ya, saudara, perintah untuk memberitakan Injil dan janji keselamatan bagi orang yang percaya. Tetapi ayat 17 sampai 18 ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Tanda-tanda ini, Tanda-tanda ini akan menyertai orang perhatikan. yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya, Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ingat, penyertaan Tuhan itu tidak hanya menyertai kita ketika kita pulang sakit, jalan sendiri, enggak. Ya, penyertaan Tuhan itu bukan hanya menyertai kita ketika kita takut. Penyertaan Tuhan itu tidak hanya menyertai kita ketika saudara sendiri di rumah. Ya. Tetapi ingat, penyertaan yang Tuhan maksudkan di sini adalah tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir. Tanda Tuhan menyertai kita, kita diberikan kuasa supaya kita mampu mengusir setan. Jangan justru sebaliknya, kesetanan. Ya. Jangan sampai sikit-sikit kesetanan sudah melayani masih tetap kesetanan. Aku kepunyaan Tuhan sendiri, tapi nggak lama lagi kesetanan. Tanda penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa supaya kita dapat mengusir setan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi
Demi namaku, kata Tuhan. Maka usir setan demi nama Tuhan, demi nama Yesus. Ya, jangan demi nama opung kita, ndak laku. Setan ndak takut. Ya, demi nama Yesus, setan takut. Ya. Jadi tanda penyertaan Tuhan itu kita diberi kuasa. Sehingga setan, maut, kematian pun dapat kita tolak. Sadari di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan memberikan kuasa sebagai tanda bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hidup kita ini diberi kuasa supaya kita berkemenangan. Ya, maka kalau ada orang yang kerasukan atau kesurupan pribadi, kesurupan massal, jangan lari, jangan takut. Ya, jangan ambil daun-daun yang hijau, usir saja dalam nama Yesus. Ya, coba sih pas-pas, pakai bulung-bulung. Ya. Usir saja dalam nama Yesus. Nama itu nama yang berkuasa. Amen. Tapi pastikan diri kita sebagai orang percaya. Ya. Ini saudaraku, tanda penyertaan Tuhan. Ini bukan hanya untuk gembala, tidak. Bukan hanya untuk pendeta, tidak. Ya. Oh, itu kan hanya untuk tingkat pendeta atau PDM atau PDP. Enggak. Ya. Tetapi tanda-tanda orang, iya, bukan tanda-tanda pendeta, bukan. Iya, bukan tanda-tanda PDP, PDM atau pendeta, bukan. Tetapi tanda-tanda orang percaya. Ya, kalau kita disebutkan sebagai orang percaya yang selalu memberitakan Injil, memuridkan orang-orang yang sudah percaya, petobat-petobat baru, Tuhan menyertai kita. Dengan apa Tuhan menyertai? Dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kita mampu mengusir setan-setan. Iya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini saya sering kali sampaikan, ini bahasa roh. Tuhan memberikan bahasa roh. Untuk apa bahasa roh? Membangun kehidupan rohani kita. Ya, menurut kitab Korintus, ya, supaya kita terus semakin dibangun, semakin bergairah, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ya, maka ada bahasa yang diberikan oleh Roh itu kepada kita, itulah bahasa Roh Kudus. Ya, sekalipun kita tidak tahu, tetapi Roh kita yang berbicara kepada Allah, kepada Bapa. Manusia tidak mengerti, setan pun tidak tahu. Ya, tetapi Roh kita yang berbicara kepada Allah melalui Roh Kudus. Ya, mengungkapkan hal-hal yang rahasia, yang sifatnya membangun kehidupan rohani kita, menggairahkan semangat kita untuk kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Bahkan terus berkelanjutan. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, Ya. dan sekalipun mereka minum racun maut, Ya. mereka tidak akan mendapat. Nah, stop dulu. Ya, dikatakan mereka akan memegang ular. Ya, dan terus sekalipun minum racun maut, mereka tidak mendapat. Ya, jadi sekalipun ya bisa ular ataupun racun tidak akan mencelakai. Ya, artinya saudaraku, sekalipun ada orang-orang yang berniat jahat, yang akan melukai, yang akan menyakiti, ya, bagaikan ular yang begitu licik dan berbisa. Bahkan juga racun, ya kan tidak menutup kemungkinan. Ya, karena orang sirik, orang benci, orang cemburu, ya, sehingga kita diracun. Apakah melalui makanan, minuman, dan lain sebagainya, itu tidak akan mendatangkan celaka. Ya,
tidak akan mendatangkan celaka. Ya, saya dari dulu kemanapun pelayanan penginjilan, ya saudaraku, ya kalau disuguhkan makanan akan saya makan, kalau disuguhkan minuman pun akan saya minum. Saya tidak takut, tidak berpikir apakah di situ ada racun atau tidak. Sekalipun mungkin tempat kita melayani itu beda suku, beda daerah, ya sudah beda budaya, ya dan lain sebagainya. Sekalipun mungkin masih baru pertama kali bertemu, ya, tetapi tidak bertanya dulu, di sini ada racun nggak? Enggak. Andai pun ada niat-niat jahat, itu tidak akan mencelakai. Ya, sebab itu adalah janji penyertaan Tuhan. Ya, maka jangan takut, ya, tetanggamu mencelakaimu. Jangan cemas. Amin. Jangan curigai terus. Ya, gara-gara ininya nggak betah aku kerja. Kok gara-garanya? Iya, diguna-gunainya. Saudara yang malas. Iya. Bukan karena dia mengguna-gunain, dah. Ya. Ini kayaknya tetanggaku ini. Makanya udah 3 hari aku nggak bisa tidur. Iya. Saudara nggak bisa tidur, kok yang disalahin tetangga? Ya. Beritakan saja Injil. Jangkau jiwa-jiwa. Muridkan orang-orang yang baru bertobat. Bawa kepada Tuhan, tuntun, ajari, dewasakan, supaya Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya. Diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Ya, ada penyertaan Tuhan. Sekalipun mungkin ada orang-orang jahat, niat-niat orang jahat untuk mencelakai kita, tetapi itu tidak akan membahayakan hidup kita, sebab ada penyertaan Tuhan. Bahkan terus masih berkelanjutan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, Iya. dan orang itu akan sembuh. Iya. Kata mereka menunjuk kepada pendeta. Orang. Ya. Kata mereka tidak menunjuk kepada pendeta, kata mereka tidak menunjuk kepada gembala, tetapi kata mereka menunjuk kepada orang-orang percaya. Maka setiap orang-orang yang percaya meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Haleluya. Katakan, di tanganku ini ada kuasa untuk kuletakkan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Lihat tangan saudara. Ada di situ berkat? Ada berkat? Ada berkat kesembuhan? Jangan lihat garis tangan. M miskin. Saudara sendiri yang berkata M miskin, garis M miskin. Padahal si anu ku tengok garisnya K. Kok saudara sendiri yang menafsirkan garis tanganmu? Di tanganmu itu Tuhan taruh kuasa. Engkau meletakkan tanganmu atas orang-orang sakit sembuh. Ya. Maka kalau melihat orang sakit jangan panik. Ya. Kalau melihat orang sakit langsung semangat. Oh, di sini ada berkat kesembuhanmu. Langsung topang tangan, doakan, selesai. Haleluya. Ya, jangan lihat orang sakit, anaknya sakit, telepon Pak Gembala. Pak Gen di mana? Di Sikupang. Hai, itu dia Pak Gembala, liar kian. Syukur kalau masih di Batam, kalau sempat di luar Batam. Saudara tunggu-tunggu. Ya, lihat di tanganmu Tuhan taruh kuasa. Ya.
Katakan, Tuhan, ini adalah tanda bukti penyertaan-Mu dalam hidupku. Sebab aku adalah orang-orang percaya. Aku milik kepunyaanmu. Sesuai dengan janji-Mu, Kau letakkan tanganku atas orang sakit. Orang sakit sembuh. Ini janji Tuhan. Iya. Kalau kita melihat zaman gereja mula-mula, bagaimana orang-orang percaya itu disertai Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, gereja akhir ini akan lebih dahsyat. Maka gereja jangan sampai kehilangan kuasa itu. Karena Tuhan akan segera datang. Ia akan datang untuk menuai gerejanya, menuai orang-orang percaya, membawa orang-orang percaya masuk ke lumbung sorga. Maka dia mencurahkan hujan, namanya hujan akhir. Hujan akhir itu untuk memantapkan kualitas. Ingat kan kalau kita di kampung, contohnya saja kalau nanam padi. Begitu padi ditanam, kita mengharapkan hujan. Supaya apa? Supaya dia tumbuh. Kalau hujan tidak datang, kita akan aliri. Maka perlu biasanya itu ada irigasi, pengairan. Supaya benih, semai yang sudah ditanam itu tumbuh. Setelah dia bertumbuh terus berkembang, nanti kita pupuk, disemprot lagi supaya jangan berulat. Terus ya, ketika dia mulai mau berbulir, dia harus disiram hujan. Hujan yang kedua itu disebutkan dengan hujan akhir. Supaya apa? Supaya nanti ada isinya. Sehingga ketika dia berbuah, dia ada isinya. Mulai dia naik, sehingga makin berisi, makin menumbuh. Ya. Kalau ketika dia mulai berbulir, musim kemarau, gagal itu. Dia akan tegak begini terus. Nggak ada isinya. Demikian juga gereja. Gereja sudah tumbuh. Di mana-mana gereja. Di segala bangsa, di segala daerah, ya sudah bertumbuh dari satu benih, yaitu Kristus. Haleluya! Dari satu benih ini berkembang 12 murid, dari 12 murid terus berkembang 120 orang ketika hari Pentakosta penuh dengan Roh Kudus. Setelah itu terus berkembang ke segala penjuru. Di mana-mana gereja dibangun, di mana-mana gereja bertumbuh sampai sekarang. Tapi zaman akhir ini gereja perlu disiram kembali dengan hujan akhir supaya gereja itu memiliki kualitas, menghasilkan buah. Sebab Yesus akan datang kembali untuk mengambil buah. Ya, memanen buah dari bumi. Itulah orang-orang percaya yang akan dibawa nanti masuk ke lumbung Tuhan Yerusalem surgawi. Bisa ditangkap ya? Haleluya. Ya, oleh sebab itu zaman akhir ini Tuhan lengkapi gerejanya. Ya. Tuhan sertai gerejanya, Tuhan sertai orang-orang percaya supaya orang-orang percaya memberitakan Injil, mengusir setan-setan. Sekalipun ada orang-orang yang iri hati, ada orang-orang jahat yang mencoba untuk mencelakainya, itu tidak akan mempan. Sebab Tuhan menyertainya. Dan janji Tuhan, engkau akan meletakkan tanganmu atas orang-orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Haleluya. Iya, coba terus. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Iya, terus. Berangkatlah ia ke surga. Iya. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Iya, terus. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ya. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Iya. Jadi Tuhan genapi janjinya. Ya, setelah mereka pergi, perhatikan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman. Iya. Jadi kalau kita memiliki kerelaan dalam memberitakan Injil, bersaksi, sekalipun dalam keterbatasan, Tuhan turut meneguhkannya. Ya, sekalipun kita tidak pintar berkata-kata,
Saya pun sebenarnya bukan seorang pendeta yang fasih lidah, tidak. Ya, sekali lagi saya ini bukan seorang pendeta yang fasih lidah, yang pintar berkata-kata, tidak. Kalaupun saya bisa menyampaikan firman ini, saudara bisa mengerti, saudara bisa menanggap, karena Tuhan yang meneguhkan. Ya, kelemahan saya dalam berkata-kata, saya sulit menerangkan. Ya. Kelemahan saya dalam berkata-kata, saudara, bisa mutar-mutar. Ya. Saya bukan model seorang pendeta yang fasih lidah, yang pintar berkata-kata, tidak. Ya. Sekalipun kadangkala di sini banyak hal yang mau disampaikan, ya saudara, tetapi kadangkala saya memiliki kesulitan memulainya dari mana, melanjutkan ke mana, lalu nanti diakhiri di mana. Jadi kalaupun saudara bisa mengerti, karena Roh Kudus yang meneguhkan itu. Ya. Kalaupun yang saya sampaikan ini mengena dengan hati saudara, dengan pikiran saudara, dengan cara hidup saudara, bukan karena saya, enggak. Tapi karena Roh Kudus. Ya, saya selalu berkata, saya tidak pernah tahu bagaimana kondisi saudara, baik dalam pekerjaan maupun juga dalam keluarga, dalam nikah, maupun kehidupan orang-orang muda. Ya, saya tidak pernah tahu. Apalagi orang-orang muda ini kan nggak pernah saya inteli. Ya, kuliah sikila kemana ini? Ya, kuikuti dulu. Oh, ke Jalan Barelang. Ke Jembatan 3. Ngapain ini? Nggak pernah. Ya, apalagi kalau di jalanan sana, saudara, saya paling susah mengenali orang. Ya, karena saya selalu fokus. Kalau nyetir saya selalu fokus itu ke jalan. Jadi kalau ada pun orang lewat, ya, atau mendahului saya, kadang-kala saya nggak tahu. Kalau saudara klekson, saya tidak perhatikan, mohon maaf. Ya, sekali lagi mohon maaf, karena saya memang tidak pernah memperhatikan orang yang lalu lalang begitu. Saya biasanya selalu fokus. Ya, kalau ibu gembala dari samping saya, itu si Anu tadi lewat. Ya, saya nggak lihat itu. Ya. Karena saya akan selalu tetap fokus, ya sudah, kepada jalan. Ya, kalau saya lagi nyetir. Itu. Jadi sekali lagi, kalaupun ya sudah, apa yang saya sampaikan itu mengena dengan kita, mengena dengan saudara, itu karena Roh Kudus yang meneguhkan. Kalau saya pribadi tidak pernah tahu. Iya. Dan saya pun tidak pernah berusaha ingin tahu. Iya. Ya. Kalaupun ada yang suaminya di depan duduk, istrinya di belakang, saya nggak pernah mau tahu kenapa mereka pisah ya. Kenapa nggak duduk sama? Iya. Yang selisihnya tadi di rumah. Mungkin bapak itu tadi marah ya. Ya. Ini hari merah. Daging pun nggak bisa kau masak. Ya. Hari biasa sudah tahu. Ikan benggol. Ya. Inilah ayam, sambal-sambal kering. Ya. Itu tuh namar miyaki. Oh mungkin gara-gara itulah tadi ya. Maka bapak itu di depan, ibu itu di belakang. Saya tidak pernah mau tahu yang ya. Kalaupun ada yang pas begitu, kebetulan saja. Ya, mungkin karena Roh Kudus tahu kebutuhan saudara. Ya. Penyertaan Tuhan. Ya, bagi setiap orang yang percaya, yang memikirkan perkara-perkara surgawi, beritakan Injil. Ya. Oleh sebab itu, kembali kepada tema kita, nats kita, saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama tadi, dari ayat 6 sampai kepada ayatnya yang ke-11.
ada 3 pesan penting dalam kenaikan Yesus ini. Ya, coba kembali kepada ayat terakhir dulu, ayat 11. Demikian, Ya, dan berkata kepada mereka, ya. hai orang-orang Galilea, Hai orang-orang Galilea, ya. mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya, terus. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, Terus akan datang kembali akan dengan cara yang sama, datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini pesan yang pertama, bahwasanya Yesus yang telah naik ke sorga itu akan datang kembali. Iya, jadi dia tidak naik, pergi, ya, selesai, tidak. Tetapi dia akan datang kembali. Ya, saya sering kali istilahkan begini kalimatnya, aku pergi untuk datang kembali. Haleluya. Ya, jangan pergi selamanya. Aku pergi untuk datang kembali. Ada yang merasa temannya pergi? Hah? Kayak lain kulihat senyumnya orang-orang muda ini. Ya, ada orang dekatnya yang pergi, lalu memberikan janji, aku pergi untuk datang kembali. Ya. Kalau suami pergi sebulan cari uang atau 2 minggu, ya sudah, ya mungkin bekerja di daerah lain, berkata kepada istrinya, aku pergi untuk datang kembali. Ya, aku pergi dengan modal tiket, aku akan pulang dengan slip gaji. Jadi Yesus pergi untuk datang kembali. Iya. Kalau dalam Injil Yohanes kan dikatakan pada pasal 14, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah tempat itu selesai, maka aku akan datang kembali menjemput kamu untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada, supaya kamu pun di situ berada. Iya. Oleh sebab itu dia pergi untuk datang kembali. Malaikat ini mengingatkan kepada murid-murid bahwasanya Yesus yang pergi, yang naik ke sorga, dia akan datang kembali seperti cara yang sama. Maka ketika dia datang kembali, nanti akan disertai oleh para malaikat-malaikatnya. Namun dia datang bukan lagi turun ke bumi, dia hanya datang di awan-awan. Maka orang-orang percaya yang sudah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dari kubur. Ya, dalam ibadah pendalaman Alkitab saya sampaikan, itulah kebangkitan pertama. Lalu orang-orang yang masih hidup, yang percaya dan tetap setia, bertekun di dalam Tuhan, akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan dalam waktu yang seketika. Lalu orang mati dan orang hidup ini sama-sama diangkat dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Lalu Tuhan nanti bersama dengan orang-orang kudusnya yang sudah diangkat itu akan membangun kerajaan yang disebutkan dengan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Sebelum masuk kepada kekekalan, langit baru, bumi yang baru. Ya. Jadi dia akan datang kembali. Kalau dia akan datang kembali, maka apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika itu banyak berbicara tentang kedatangan Tuhan. Secara khusus 1 Tesalonika pasal 4 sampai kepada 1 Tesalonika pasal 5. Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ya, dari ayat 13, 14, 15 ini saya seringkali kutip itu, ya, kalau dalam ibadah penghiburan. Ya, sudah, kepada orang-orang percaya yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, ya, di situ Rasul Paulus menerangkan bagaimana soal kebangkitan orang-orang percaya yang sudah mati,
dan juga orang-orang yang masih hidup diubahkan pada hari kedatangan Tuhan kembali. Saudara nanti boleh baca itu 2 pasal itu. Namun yang saya mau kutip, apa yang kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam kitab Tesalonika ini ada 2 hal yang ditekankan oleh Pak Rasul Paulus. Yang pertama-tama, pasal 4, kekudusan. Ya, kekudusan. Coba perikopnya saja. Nasihat supaya hidup kudus. Iya. Ya. Jadi untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali, ya, yang harus kita persiapkan adalah hidup yang kudus. Semakin menguduskan diri dari waktu ke waktu sampai betul-betul kudus dan sempurna. Kekudusan itu ada peningkatannya, perkembangannya. Sama seperti kalau kita belajar tabernakel, dari halaman ke ruang kudus sampai ke ruangan maha kudus. Ruangan maha kudus itu berbicara tentang kesempurnaan. Ya, sedangkan ruang kudus itu berbicara tentang kekudusan yang dewasa. Ya, halaman itu berbicara tentang hidup yang dikuduskan melalui pengorbanan Yesus. Tapi kita harus terus meningkat. Ya, meningkatkan kekudusan kita melalui 3 ibadah pokok, melalui 3 alat. Yaitu meja roti, itulah firman. Pelita emas, itulah Roh Kudus. Dan misbah dupa, doa, itulah kecintaan kita kepada Tuhan, kasih kita. Ya, cinta itu akan membuat kita kudus. Ya, cinta akan Tuhan membuat kita menjaga kekudusan kita. Ya, kalau kita cinta dengan pasangan kita, kita akan menjaga kekudusan kita terhadap yang lain. Ya, sampai ke ruangan maha kudus. Itu menunjukkan kepada kekudusan yang sempurna. Jadi kekudusan itu ada perkembangan peningkatannya. Itu yang pertama yang harus kita persiapkan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Lalu yang kedua, 1 Tesalonika pasal 5. Di situ kalau kita melihat perikopnya yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ya, menjelang kedatangan Tuhan perlu kita berjaga-jaga. Pesan yang Tuhan berikan kepada Adam ketika Adam di Taman Eden, Tuhan memberikan pesan supaya Adam mengusahakan taman itu. Lalu yang kedua, memelihara. Arti memelihara di situ menjaga. Ya, usahakan, jaga. Ya. Pesan yang sama dengan kita. Kita pun harus mengusahakan. Usahakan kekudusanmu. Ya. Baru jaga. Kenapa Tuhan berkata kepada Adam, jaga? Ya. Dari mana perlu dijaga? Dari iblis. Supaya jangan sampai jatuh. Ternyata Adam kurang berjaga-jaga. Sehingga melalui istrinya jatuh ke dalam dosa. Sehingga harus keluar dari taman itu. Taman Eden, taman kebahagiaan. Taman Eden itu sejajar dengan Firdaus. Firdaus itu zaman sekarang ini, zaman perjanjian baru ini, itu disejajarkan dengan sorga. Ya, jangan sampai kita keluar. Sekarang kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Hanya kita belum ke sana. Haleluya. Namun jangan sampai keluar dari kewargaan sorga itu karena kita jatuh. Kenapa jatuh? Sebab kurang berjaga. Maka perlu dijaga. Kita yang sudah dikuduskan melalui pengorbanan Yesus, jaga kekudusan itu. Justru pelihara. Ya sudah, usahakan kekudusan itu terus bertumbuh, meningkat. Jaga kekudusan itu. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Itu pesan yang pertama. Lalu pesan yang kedua, kembali kepada Kisah Rasul. Coba kita mundur dulu kepada ayat 10. Ayat 10. Demikian, Ya.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, Ya. tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, terus. Dan berkata kepada mereka, Ya. Hai orang-orang Galilea. Hai orang-orang Galilea. Ya. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan berkata melalui malaikat itu, hai orang-orang Galilea. Sebenarnya mereka tidak semua orang Galilea. Ya, tetapi mari kita perhatikan. Galilea itu artinya lingkaran. Apa? Lingkaran. Atau roda yang berputar. Itu arti Galilea. Ya, saudara boleh lihat di kamus. Ya, arti Galilea itu lingkaran atau roda yang berputar. Jadi dia berputar terus, bergerak terus, tidak berhenti. Ya, tidak berhenti. Oleh sebab itu, kalau saudara masih ingat, sekitar 40 hari yang lalu saya sampaikan saat perayaan kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit dari kematian, ia berkata kepada murid-muridnya supaya mereka bertemu di Galilea. Ya, saya sudah sampaikan pada waktu itu peristiwa-peristiwa di Galilea. Ya, saudara yang terkasih, dari hal itu Tuhan Yesus mengingatkan mereka supaya mereka jangan berhenti. Ya, tetapi harus bagaikan roda yang terus berputar bergerak. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti membaca firman. Jangan berhenti melayani. Ya. Ketika Yesus mati, mereka berhenti dari semua itu. Tidak ada lagi doa. Tidak ada lagi, ya sudah, pelayanan. Semua terhenti. Justru mereka mengurung diri. Mereka takut. Maka Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, aku akan bertemu kamu, aku mendahului kamu ke Galilea. Tuhan mengingatkan mereka kembali kepada peristiwa-peristiwa di Galilea. Di Galilea mereka dipanggil, di Galilea mereka melihat kuasa mujizat Tuhan, di Galilea mereka memulai pelayanan, di Galilea ada banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada mereka, jangan berhenti melayani, jangan berhenti dalam kuasa, jangan berhenti memenangkan jiwa-jiwa, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mencari Tuhan, tetapi harus bagaikan roda yang terus berputar bergerak. Maka malaikat ini berkata, hai kamu orang-orang Galilea. Bukan karena mereka semua orang Galilea, tidak. Pesannya supaya jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan berhenti bersekutu. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti membaca firman. Yesus memang sudah naik ke sorga. Tapi kita harus bergerak terus. Amin. Haleluya. Yesus sudah di sorga, tetapi kita harus terus berdoa. Kita harus terus membaca firman sampai dia datang. Kita harus terus memenangkan jiwa-jiwa. Kita harus terus beribadah, melayani Tuhan, memuridkan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti. Pesan yang kedua. Lalu pesan yang ketiga. Kembali kita mundur ayatnya yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ya. Dan di seluruh Yudea. Ya. Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Pesan yang terakhir, kamu akan menerima kuasa. Tunggu saja. Ya, kalau kita naik ke atasnya, tunggu sampai waktunya sesuai dengan yang dijanjikan Bapa. Kamu akan menerima kuasa. Itulah Roh Kudus. Di awal tadi saya sudah sampaikan kenapa mereka harus menunggu Roh Kudus.
supaya mereka jangan melayani dengan pengetahuan, supaya mereka jangan melayani dengan pengalaman, tapi harus melayani dengan kuasa. Amin. Melayani dengan kuasa, melayani dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Roh Kudus itulah yang akan menolong. Ya. Dalam hal apa kita ditolong? Kalau Injil Yohanes mencatat, kita ditolong supaya kita sadar. Kita orang berdosa, kita orang lemah. Kita sadar latar belakang kita adalah orang yang berdosa yang seharusnya dihukum. Tapi Roh Kudus itu akan menolong kita, menginsafkan kita. Roh Kudus itu juga akan menolong kita untuk mengerti kebenaran. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Zaman akhir ini sulit kita membedakan mana kebenaran. Apalagi kalau sempat saudara buka YouTube, ya sudah, ya semua khotbah-khotbah, semua postingan-postingan di sana, sulit saudara membedakan tanpa Roh Kudus. Nanti menganggap semua benar. Yang penting Yesus, padahal ada Gabriel Yesus. Ada kan? Ya, sama-sama Yesus. Ya, padahal Yesus yang kita sembah adalah juru selamat, sedangkan Gabriel Yesus ada pemain sepak bola. Ya, sama-sama Yesus. Jadi jangan sampai nanti, Yesus juga jadi sembah. Yesus yang mana? Yang dari Brazil kah? Ya, ada juga Barabas Yesus. Ada banyak. Nama Kristus saja pun ada. Ya. Jadi bukan soal nama, tidak. Ya. Tetapi kemana arah iman kita, yang kita percaya, yang kita sembah, dan bagaimana kita mentaati. Ya. Jadi poin yang ketiga ini, Roh Kudus itu diberi untuk menolong kita, menginsafkan kita, menolong kita mengerti kebenaran, mengingatkan kita akan adanya penghakiman. Sehingga hati yang takut akan Tuhan, rasa takut akan Tuhan itu tetap ada. Kita jaga. Roh Kudus itu juga akan menghibur kita. Iya, saudara. Roh Kudus memberi penghiburan. Saya kutip beberapa ayat lagi, Yohanes pasal yang ke-14 ya, ayat 26. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Terus. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Iya. Roh Kudus itu menghibur. Di situ perikopnya roh penghibur itu. Iya. Tuhan menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Iya. Dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman yang pernah kita dengar, firman yang pernah kita terima, sudah suatu waktu kita diingatkan kembali. Iya, sehingga itu menjadi satu penghiburan. Ya, contohnya ketika saudara bertekun, saudara beribadah, orang ngejek. Ya, orang ngejek. Nah itu orang GBI itu. Ya, kalau ibadah mekel tangis. Sebentar, ya ketawa, bersorak, melompat. Ya WL-nya berkata, mari kita melompat, menari bagi Tuhan. Sebentar lagi udah nangis. Mekel tangis. Ya, kayak hujan panas. Ya, saudara yang terkasih, saudara bisa tawar hati. Tetapi saudara akan diingatkan oleh Roh Kudus. Firman. Isak rere ikondo bolusoni. Nah, terhibur lagi. Haleluya. Ya. Jadi firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, diingatkan kembali. Ketika kita sedih, kita diperlakukan, ya sudah, dengan tidak adil, dengan kasar, kita ditipu, kita dihianati, kita kecewa, sakit kali. Sakit, betul-betul sakit.
Bukan hanya di sini, kiri kanan udah sakit. Iya. Tetapi kita diingatkan kembali. Kalau aku pun diperlakukan seperti itu, apalagi kamu, kata Yesus. Kita terhibur kembali. Haleluya. Kalau kamu ditinggalkan, aku sudah lebih dahulu ditinggalkan, kata Yesus. Kalau kamu dihianati, muridku yang bernama Yudas. Iya, kepercayaanku yang mengkhianati aku, kata Yesus. Kita terhibur. Ya. Maka dia disebutkan roh penghibur, karena ia akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu, kata Tuhan. Roh Kudus itu juga akan menolong kita, menyertai kita dalam semua pelayanan. Kalau kita Ibrani pasal 2 mencatat, ya, pasal 2 ya, pasal 4 ya. Ibrani 2 ayat yang keempat. Iya. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, Iya. dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus, Iya. yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Roh Kudus itu juga akan menolong kita untuk mengadakan mujizat-mujizat. Melalui pemberitaan yang kita sampaikan, Tuhan teguhkan. Tuhan sertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Maka jangan takut dalam melayani Tuhan. Layani Tuhan. Amin. Janji Tuhan, Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan menyertai pelayanan. Kita disertai. Dari mana? Dilindungi Tuhan dari celaka, dari maut, dari kematian. Sekalipun pegang ular, racun maut tidak akan mencelakai. Tuhan juga menyertai pelayanan kita dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dia teguhkan pemberitaan kita. Dia teguhkan kesaksian kita, walaupun mungkin kita terbatas. Hanya 1-2 ayat yang bisa kita sampaikan. Hanya beberapa kalimat mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita mungkin hanya mengajak orang, tetapi Tuhan meneguhkan. Sehingga Tuhan yang menariknya, bukan kita. Namun ingat, kalau Tuhan pakai kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Baru-baru ini saya sampaikan, karunia yang Tuhan beri, bukan berarti kita pemilik, tetapi kita pengurus. Ya, jangan katakan aku mempunyai karunia menyembuhkan, aku mempunyai karunia melihat, aku mempunyai karunia. Kita bukan pemilik, bukan. Tapi kita pengurus yang dipercayakan. Kalau pengurus, kapanpun bisa dipecat. Ya, kalau pemilik itu Tuhan. Amin. Kita pengurus yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman-Nya hari ini. Haleluya.